ya, oh ya. Ustadz Wafi mengatakan bahwa Muhammad paham Quran. Jadi ini satu pernyataan yang sama sekali tidak ada di dalam Al-Quran ya. Ketahuilah ya bahwa saya adalah orang yang paling banyak sekali mengkhatamkan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas sampai Al-Fatihah. Belum pernah saya temukan ada seorang muslim yang lebih rajin membaca Al-Quran daripada saya, dan belum pernah saya ketemu ada seorang muslim yang lebih ngerti Quran daripada saya. Tidak pernah ada narasi dalam Quran bahwa Muhammad mengerti Al-Quran. Nggak ada. Yang ada adalah jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang yang membaca kitab sebelum kamu. Disuruh tanya kepada orang yang membaca kitab sebelum Al-Quran. Itu loh yang dilakukan umat muslim sekarang, Wafi dan Ripa. Sebaliknya, malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Disuruh beriman kepada ini ulama A, ulama B, ulama C yang sama sekali tidak ada dalam Al-Quran. Ayat Quran itu hanya dua macam, Wafi. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat itu apa sih? Jelas. Kenapa untuk ayat-ayat yang jelas kalian persulit lagi? Harus begini, harus begitu. Tadi Ustadz Wafi menyebutkan Ikrimah. Siapa Ikrimah? Apakah ada di dalam Al-Quran? Jikalau kamu ingin tahu Quran, tanya Ikrimah. Nggak ada. Yang ada disuruh membaca kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Makanya ketika kamu ingin membaca Al-Quran, harusnya Al-Quran itu kalian pandang dari sudut pandang orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Muhammad saja tidak pernah datang ke Ikrimah untuk mengerti Al-Quran. Konon menurut riwayat-riwayat yang kalian katakan, dikatakan bahwasanya dikatakan setelah Muhammad bertahanus di Gua Hiro menerima wahyu, apakah dia datang kepada orang-orang ulama-ulama Sahih Bukhari? Nggak ada. Bahkan mereka lahirnya jauh setelah Muhammad. Dia justru datang kepada Khadijah, dan Khadijah tanya kepada seorang pendeta Nasrani. Jadi suruh nanya. Makanya kalian itu tanya sama kami ahli kitab. Jangan tanya sama ulama-ulama yang datang kemudian. Akhirnya kalian jadi kayak begini. Kalian jadi menuhankan ulama atau para penafsir-penafsir Al-Quran. Makasih Bang Gaco, makasih Bang Gaco. Ya, ini yang kalian lakukan sekarang. Kalian menuhankan para ulama. Kalian tidak boleh memiliki pikiran lain kecuali yang sudah ditetapkan oleh ulama. Kalau kalian beda pandangan kalian tentang Al-Quran sesuai ulama A, ulama B, maka kalian sesat. Tidak ada. Itulah yang menyebabkan kalian sampai sekarang tidak pernah berkembang memahami Al-Quran. Karena kalian sudah didoktrin pikiran kalian memahami Al-Quran harus sesuai dengan ulama ini, harus sesuai dengan ulama itu, tidak boleh berbeda. Itu kalian tidak tahu, kalian sudah dibuat menjadi katak dalam tempurung ketika memahami Al-Quran. Kalian tidak boleh beda dari pandangan-pandangan orang-orang yang sudah membaca kitab sebelumnya. Ulama kalian. Terima kasih. Baik ya, lagi-lagi saya katakan dua adik saya ini karena memang baru terjun dalam dunia apologetika, saya katakan pendatang baru ya. Mungkin baru hanya 8 tahunan lah, bisa saya katakan baru anak kemarin sore, jadi saya harus maklum dulu. Padahal yang menjadi tema di sini itu adalah Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Mari saling mengerti. Jadi begini ya. Ini Ustadz Wafi salah memahami. Dia malah membahas sosok Allah yang tidak ada itu. Yang sebenarnya itu tidak ada seperti itu. Yang semuanya itu hanya katanya. Yang kita bahas di sini adalah Tuhannya orang Islam dan Tuhannya orang Kristen. Gitu loh. Nah, tadi yang benar dari Ustadz Wafi itu hanya satu. Bahwa kata Tuhan di dalam bahasa Arabnya itu ada dua yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Kalau kita buka Quran, ada dua kata yang selalu diterjemahkan jadi kata Tuhan. Ada kata ilah dan ada kata Rob. Nah, untuk kata Rob ini kadang-kadang dia diterjemahkan Tuhan, kadang-kadang dia diterjemahkan Tuan. Nah, nanti kalau kita bahas lagi, nanti kata Tuhan ini dicolong oleh penerjemah Islam ketika menerjemahkan Qurannya. Padahal kata Tuhan itu murni milik gereja, tapi dicolong oleh penerjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi yang mau saya sampaikan begini. Ketika kita membaca Quran, maka kata ilah atau kata Tuhan itu sebenarnya adalah sesuatu atau seseorang atau apapun itu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Jadi ilah itu bisa apa saja. Hawa nafsu menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 bisa jadi ilah. Uang
iblis, manusia bahkan bisa jadi ilah ketika kamu menempatkan diri kamu seolah-olah kamu dikendalikan oleh dia tanpa kamu bisa membantahnya. Nah, saya tidak ngomong kosong ya. Ada sekitar 7 orang, 4 orang diantaranya betul-betul seorang ustadz yang mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Bahkan seorang Rifa pun dia mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob. Kebetulan orangnya ada di sini. Ya. Waktu itu saya pernah berdebat dengan Rifa. Rifa, apakah Muhammad itu adalah Rob? Dia jawab betul. Bisa Muhammad itu dikatakan Rob. Dan arti terjemahan dari Rob adalah Tuhan. Nah, saya paham yang dimaksudkan Rifa. Arti Rob di situ adalah Muhammad seseorang yang mengatur dan mengendalikan umat Islam. Yang kepadanya umat Islam harus sami'na wa ta'na. Ya, saya akan inikan sebentar biar saya tidak dibilang fitnah. Mengatakan kata Rob tadi kita sudah bahas dengan Ustaz Alif bahwa kata Rob itu sama. Saya juga menjadikan orang tua saya sebagai Rob. Rob bayani saghira. Ya, kalau Nabi Muhammad itu Rob, betul kasih. Ya, kalau Muhammad itu Rob betul katanya. Makanya di sini kita saling menghargai. Jadi sebenarnya kita sudah ketemu ya, karena memang adik-adik saya Rifa dan Wafi ini memang baru kemarin sore ya. Baru juga belajar agama Islam kalau dibandingkan dengan saya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Dari debat Islam dan Kristen yang panjang lebar itu. Memang sudah ketemu jawabannya. Bahwa ini kesimpulan kita. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Saya menuhankan Yesus, Anda menuhankan Muhammad. Saya beribadah kepada Yesus, Anda beribadah kepada Muhammad. Mari kita saling menghargai. Nah sekarang yang sering diledek, yang sering melakukan dalam tanda kutip peledekan, orang-orang Islam mengatakan, mengapa engkau menuhankan mayat? Padahal yang menuhankan mayat sekarang siapa? Yesus bukan mayat. Orang Kristen tidak ada yang percaya bahwa Yesus hari ini masih mayat di kuburan. Tidak ada. Yesus naik ke surga. Dia mengalahkan maut. Itulah kenapa kami tidak menuhankan mayat di dalam kubur. Lalu siapakah yang menjadikan mayat di dalam kubur sebagai robnya? Tentu saja, mohon maaf, Rifa dan Wafi. Ya, Rifa dan Wafi telah menjadikan seorang, mohon maaf, yang telah meninggal, menuhankan orang mati. Makanya perbedaan kita cuma di situ sebenarnya. Anda menuhankan manusia Muhammad, saya menuhankan Yesus, manusia Yesus. Tapi bedanya Yesus naik ke surga, sedangkan Muhammad meninggal di pemakaman. Nah, jadi sekarang yang ingin saya katakan, marilah kita saling mengerti perbedaan kita itu. Kalau seperti itu damai kita, ya kan? Menjalankan Anda memuji Tuhan Anda dengan mengatakan ya Rasul, ya, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ya biarlah kau menyembah Muhammad, kami menyembah Yesus kami. Seperti itu. Jadi itulah indahnya perbedaan kita. Jadi supaya kita masih ada 16 detik. Jadi itulah perbedaan kita supaya kita sama-sama memahami. Tadi Ustadz Wafi sudah mengakui bahwa Muhammad itu bisa dikatakan Rob. Dan sekarang hari ini Ustadz Wafi harus mengakui juga bahwa Muhammad itu adalah ilah dalam pengertian yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23 dikatakan, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Berarti apapun bisa dijadikan ilah. Uang, istri, hawa nafsu, syaiton bisa dijadikan ilah. Jika Anda menempatkan diri Anda, menaklukkan diri Anda kepadanya. Seseorang yang menaklukkan dirinya kepada hawa nafsunya, mengikuti perintah hawa nafsunya, taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, maka hawa nafsunya itu menjadi ilah bagi dia. Begitu juga Muhammad. Seorang muslim harus menaklukkan diri kepada Muhammad. Mustahil seorang muslim bisa menjadi muslim tanpa menaklukkan diri kepada Muhammad, tanpa taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Karena itulah yang diperintahkan Allah untuk Anda menaklukkan diri Anda kepada Muhammad. Jadi seorang muslim wajib menaklukkan dirinya, taat, patuh, tunduk, mendengar segala perintah kepada dua oknum, yaitu Allah dan Muhammad. Makanya saya katakan, ilah kalian adalah Allah dan Muhammad. Ya? Bukan berarti Allah itu adalah Muhammad, bukan berarti begitu. Tapi kesejajaran atau kedudukan Muhammad itu juga berstatus ilah. Karena kepadanya kalian harus taat, tunduk, patuh, sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Tidak boleh seorang muslim itu membantah Muhammad. Itulah makanya kedudukan Muhammad itu ilah di dalam agama Islam.